Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257828037. Jadi di sini saya akan membuat hands-on pada lab 14. Session 14 ini tentang client app dan final integration. Oke. Jadi di sini kita disuruh mengecek melalui user story yang sudah tertera. Sebentar. Ini harus minta akses dulu ya. Mungkin itu nanti saja kita akan mencoba untuk mengecek atau mengetes satu persatu dari user story ini. Yang dimana pertama kita akan masuk ke user 1, yaitu fresh database dan auto shading verification, yang dimana kita disuruh menghapus atau memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server flags-nya. Dan juga hasil yang diharapkan yaitu file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, kita akan cek di sini. Nah, di sini kita disuruh menghapus package dan juga intense. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya lagi kurang enak badan atau sedang sakit. Oke, di sini kita hapus saja intense dan package-nya. Lalu kita akan menjalankan servernya cmd. Yang dimana dia itu diharapkan untuk nge-create sendiri atau membuat file tadi itu secara otomatis, atau nanti pemberitahuannya yaitu shading. Coba kita lihat tuh, fresh database dan auto shading verification. Dia akan auto shading sendiri, yang dimana di sini akan shading. Nah, ini sudah berhasil shading table user kosong mengisi data. Tadi kan udah kita hapus tuh, kita coba cek. Nah, di sini ada lagi. Ini udah otomatis ya, teman-teman. Berarti di sini udah berhasil. Ini belum bisa kita checklist. Kenapa ini? False. Gak tahu ya teman-teman, ini mungkin kita login ulang aja. Oke, ini belum bisa kita checklist karena kita belum minta aksesnya, atau nanti akan saya buat sendiri. Maksudnya akan saya edit sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya ini use 1 udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke use 2, yaitu penolakan akses akun atau akun tidak terdaftar. Menjalankan client app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Client app menampilkan pesan error atau respon kode 401 unauthorized dengan server dan menolak masuk ke menu utama. Di sini kita akan
menjalankan seandainya yang dimana kita disuruh login menggunakan data yang salah. Contohnya hacker Polinella salah 123 yang dimana login gagal. Sebentar kita gedein. Login gagal, kredensial tidak valid. Dan juga di sini mengeluarkan post login 401 yang berhasil menunjukkan unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Di sini use 2 sudah berhasil. Kita akan masuk ke menu 3 yaitu login sukses dan token saving favor role, yang dimana kita akan login sebagai role favor hasil dari shading. Hasil yang diharapkan itu login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke. Di sini kita akan coba masukkan viewer Polinella password 123. Oke, sudah berhasil. Login sukses dan token saving viewer role. Login sebagai viewer hasil dari shading. Hasil dari shading tadi, file tadi itu membuat database sendiri. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Login 200. Di sini kita akan masuk ke 4 yang dimana use 4 ini akses data akun favor. Pada akun favor yang sedang aktif, memilih menu view all nodes, klien app berhasil menampilkan tabel node perangkat yang rapi, data dari hasil shading, dan terminal server Flex mencatat log masuk http get nodes npm 200 ini. Oke, jadi hak akses data akun viewer pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all nodes. Oke. Nih. Oke, sudah berhasil. Viewer menampilkan data yang sudah dibuat tabel secara rapi menggunakan, kalau saya menggunakan tabulate, yang dimana node perangkat tabel node perangkat yang rapi, data dari hasil shading. Jadi berhasil menunjukkan atau menampilkan tabel node yang rapi menggunakan tabulate. Oke, di sini sudah berhasil. Lanjut ke use 5. Use 5 ini yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewer. Lalu masih menggunakan akun viewer, memaksa untuk memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk http put
Ada juga nodes npm 403 ini. Jadi di sini kita disuruh menggunakan akun viewer dan memaksa memilih menu kontrol, yang dimana menu kontrol kita coba supply. Menu kontrol itu terdapat di nomor 3. Jadi di sini kita akan mencoba memaksa, yang dimana sebelumnya di sini kalau kita menggunakan viewer itu dia hanya menampilkan 3 menu saja, yaitu view all device dan juga view text execution, dan yang terakhir logout, yang dimana tidak ada menu kontrol di view ini, karena kita menerapkan pada soal ini, pada deskripsi, aplikasi klien ini harus mendeteksi role pengguna secara dinamis untuk menyembunyikan atau menampilkan menu fungsionalitas. Jadi pada aplikasi klien yang saya buat ini harus mendeteksi role pengguna secara dinamis untuk menyembunyikan menu atau menampilkan. Jadi saya itu menyembunyikan menu pada viewer itu karena dibatasi jika untuk viewer, dan jika kita menggunakan admin dia akan menampilkan seluruh menu yang ada pada simulator kita ini. Jadi di sini nggak apa-apa, kita walaupun dia disembunyikan, kita akan coba pilih 3, yang dimana di sini berhasil. Pilihan salah atau tidak, atau Anda tidak memiliki akses, yang dimana jika viewer mencoba untuk menggunakan fasilitas admin, dia akan menolak karena si viewer ini telah dibatasi, yang dimana hak akses lengkap itu hanya dimiliki oleh si admin. Di sini saya izin menjelaskan sedikit. Untuk use 5 aplikasi yang saya terapkan ini, saya menerapkan sistem client set security interception, yang dimana karena role saya adalah viewer, menu 3 control device sengaja disembunyikan secara dinamis sesuai instruksi deskripsi yang saya jelaskan tadi di sini. Nah, ini seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke use 6, yang dimana session management, logout, dan token clearing. Memilih menu logout pada client app, yang dimana client app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal yang telah terhapus bersih, yang dimana di sini kita disuruh logout. Kita logout. Nah, logout berhasil. Dan di sini kalau kita mencoba untuk pakai yang lain, dia akan menghasilkan pilihan salah seperti ini. Dan jika login, karena tokennya itu sudah dibersihkan ya teman-teman, kalau login misal tuh login gagal, kredensial tidak valid. Jadi pada session management logout dan token clearing, memilih menu logout pada client app
Client app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Jadi setelah kita logout, maka token itu tidak bisa disalahgunakan ya teman-teman. Sudah dibersihkan. Lanjut ke use 7. Aduh, mohon maaf ya teman-teman kalau saya sedang tidak enak badan atau pilek. Di sini lanjut pada use 7 login sukses administrator, di mana melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Jadi kita menggunakan admin dari hasil shading tadi. Lalu login sukses, client app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Jadi di sini kita akan login menggunakan admin ganteng. Astagfirullah. Oke, berhasil login dan selamat datang admin ganteng. Yang dimana jika kita login menggunakan admin ganteng, semua fasilitas menu terbuka pada si admin atau semua akses terbuka untuk si admin ini. Yang dimana di sini perintahnya login sukses administrator, di mana melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil shading, dan login sukses, client app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh. Jadi di sini sudah berhasil pada use 7. Kita lanjut ke use 8, eksekusi kontrol perangkat jaringan, yang dimana disuruh memilih menu control node, masukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Dan juga hasil yang diharapkan yaitu client app menampilkan status sukses terupdate, terminal server mencetak log request masuk HTTP put nodes npm ini. Oke, kita akan coba. Di sini kita disuruh mengubah status menggunakan kontrol. Di sini kita akan pilih menu 3, yang dimana kita akan masukkan ID 1 dan yang tadinya up kita ubah menjadi maintenance. Seperti ini. Maintenance. Oke, kita coba cek menggunakan tabel 1. Udah berhasil pada ID 1 router core Polinela. Router kita sudah pada router kita ubah statusnya menjadi maintenance. Oke, sudah berhasil. Eksekusi kontrol perangkat jaringan, memilih menu kontrol node, masukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif lalu ubah. Oke, sudah berhasil. Kita akan masuk ke use 9, yaitu pembuktian otomatisasi audit trial, yang dimana memilih menu view system logs pada client app. Lalu hasil yang diharapkan yaitu muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di use 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Jadi di sini kita akan memilih menu view system logs pada client app, pembuktian otomatisasi audit,
memilih menu view system. Oke, kita coba view system logs. Oke, kita coba tuju view system logs kan. Use 5 memilih menu view system logs pada client app. Oke, bismillah. Oke, sudah berhasil. Di mana di sini kita saat memilih menu 7 view system logs, dia akan membuat update device atau detailnya pada update kita, yang dimana waktu 2026 ini 6 tanggal bulan 6 tanggal 23 ini. Nah, ini pokoknya contohnya, dan ini jamnya seperti jam 1, yang dimana kita berhasil membuktikan bahwa aksi di use 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut, yang dimana pada use 8 yang kita eksekusi kontrolnya itu kita ubah yang dari up atau aktif menjadi maintenance atau perbaikan. Lalu kita lanjutkan pada use 9. Pada pembuktian otomatisasi audit trail, kita memilih menu view system logs pada client app untuk membuktikan apakah kita sudah mencatat otomatis update node-nya atau kita mencatat perubahan pada eksekusi kontrol perangkat jaringan. Pada use 9 kita sudah berhasil. Kita akan masuk ke use 10, yaitu pengujian logika bisnis, proteksi maintenance. Kita akan pada instruksi kita disuruh memilih menu view node telemetry, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari use 8. Jadi hasil yang diharapkan yaitu client app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus yaitu akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan atau maintenance. Jadi di sini kita akan memilih menu view nodes telemetry, lalu menginput ID perangkat yang berstatus maintenance tadi atau sedang perbaikan. View node. Oke, kita akan masuk. Sebentar, kalau punya kita. Oh, ini ya. View execution. Oke. Di sini kita akan pilih, lalu kita pilih 1. Oke, sudah berhasil. Peringatan akses ditolak, perangkat dalam status maintenance, yang dimana klien berhasil langsung mencatat intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses yang ditolak dikarenakan pada ID 1 dia sedang melakukan perawatan atau maintenance. Jika bahasa di web atau apapun itu, maintenance itu sedang masa perbaikan. Ya sama aja sih, perbaikan dengan perawatan. Oke, di sini mengeluarkan status 3 yang dimana sedang maintenance. Kita akan lanjut ke use 11, yaitu simulasi server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI dari client app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server Flex lalu mematikan server secara paksa dengan menggunakan Ctrl C itu untuk mematikan server Flex kita. Lalu kembali ke client app dan pilih menu view all device. Client app tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback pattern.
blok try except harus menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Oke, kita coba. Di sini kita akan matikan servernya, Ctrl+C. Lalu kita coba pilih satu. Oke, sudah berhasil, dimana pada CMD kita atau server klien kita menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Pastikan server flagsnya aktif. Jadi berhasil karena kita telah mematikan server flagsnya pada app, maka di klien dia akan menampilkan error atau tidak bisa mengakses menu-menu yang ada pada klien app ini. Jadi si admin tidak bisa menggunakan fitur-fiturnya terlebih dahulu dikarenakan pada app atau flagsnya itu sudah dimatikan. Jadi pada use 11 ini sudah berhasil. Kita akan lanjut ke use 12, yaitu recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server flags di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device, lalu hasil yang diharapkan yaitu client app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data table inventaris secara normal. Jadi kita akan menghidupkan kembali flags yang sudah dimatikan tadi, dan hasil yang diharapkan yaitu client app mampu secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru menyala. Jadi di sini kita akan coba hidupkan kembali. Oke, sudah kita hidupkan. Yang dimana di sini kita tidak boleh logout ya teman-teman. Kita langsung pilih satu, yang dimana berhasil mengeluarkan output table dengan table rapih dan juga isi dan status ataupun hostname sudah berhasil keluar. Dia tidak error karena dia berhasil merecovery secara otomatis atau auto ke server yang baru menyala. Jadi recovery dan reconnection system ini yang dimana dia itu membutuhkan bantuan dari try except. Jadi semua metode atau fungsi itu kita bungkus menggunakan try except itu agar membuat kode kita lebih kokoh dan tidak gampang error ya teman-teman. Yang dimana aplikasi bersifat stateless, begitu jaringan server pulih, client app langsung bisa melakukan auto recover koneksi tanpa perlu melakukan proses login ulang dari awal selesai. Jadi pada use 12 ini kita telah berhasil mengimplementasikannya ke terminal kita. Selanjutnya sudah selesai. Mungkin nanti di akhir video atau selesai video saya akan meminta akses untuk menceklis semua tabel-tabel ini. Mungkin sekian dari saya, Dimas Dewananda. Jika ada salah kata ataupun sedang tidak
enak badan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.